Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu online jenjang remaja. Pengasuh aja ketemu semua sama-sama ucapkan muan modan. 1, 2, 3. Muan modan. Sekali lagi muan modan. Ya, adik-adik yang terkasih, di saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan dan kakak pengasuh akan membawakan materi tentang kamu adalah umat yang ditebus. Dan materi yang kakak pengasuh akan bawakan ini akan kakak pengasuh bawakan dalam bentuk meditasi. Untuk itu kakak pengasuh minta adik-adik semua siapkan diri adik-adik, siapkan hati adik-adik untuk ketong ada dalam ibadah di saat ini. Kakak pengasuh minta semua tenang, lalu bersama-sama ketong akan menyanyi lagu Juru Jemaat nomor 402. Ku perlukan juru selamat, diulang 2 kali. Dan ketika diulang 2 kali, kita akan mendengung dan kita akan ada dalam sikap berdoa. Mari kita mulai. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Kami menghampiri kekudusan ya Bapa di surga, karena Engkaulah Sang Penebus bagi kehidupan kami. Di saat ini kami akan melaksanakan ibadah online yang dilaksanakan oleh jenjang remaja. Ibadah yang kami laksanakan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami pertaruhkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami. Bapa, berkati kami sehingga firman ini dapat berarti bagi kehidupan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, di sini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 bacaan. Untuk itu yang pertama kakak pengasuh minta ketemu semua buka pada kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-107. Sekali lagi pembacaan kita yang pertama, kakak pengasuh minta kita sama-sama buka dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-107, ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kalau adik-adik sudah apa? Mari kita sama-sama membaca. Mazmur 107 ayatnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Di bawah perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Itu adalah pembacaan pertama. Dan pembacaan yang kedua, kakak pengasuh minta semua buka di kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-43. Sekali lagi, kitab Yesaya pasalnya yang ke-43. Ayatnya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita akan membaca pada pembacaan kedua kitab Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, kalau adik-adik sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Kita mulai. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai ganti. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Ya, adik-adik sekalian, di saat ini kakak pengasuh akan membawakan adik-adik untuk atau ada dalam meditasi dengan materi kamu adalah umat yang ditebus. Gitu, kakak pengasuh minta adik-adik semua siapkan kertas yang berbentuk buah hati yang telah dibagikan, kemudian dengan pena. Lalu kakak pengasuh minta adik-adik semua tenang. Mari sama-sama kita merenungi setiap perjalanan hidup kita, apa yang telah kita buat selama ini. Apakah berkenan dengan hati Yesus, ataukah tidak sejalan dengan apa yang Yesus inginkan? Mari sama-sama kita semua tenang, lalu untuk merenungi, mengevaluasi ketua punya diri, bahwa ketua ini adalah umat yang ditebus. Berbicara soal umat yang ditebus, adik-adik, sebagai umat yang ditebus berarti kita mendapatkan sebuah proses penyelamatan yang berasal dari Allah. Ditebus berarti kita mendapatkan sebuah pembaharuan diri yang berasal daripada diri kita, yang kemudian berasal daripada Allah terhadap umat manusia. Pembaharuan diri di sini yang dimaksudkan adalah mengevaluasi hidup kita yang lama menuju ke hidup yang baru ketika kita sudah ditebus. Berarti hidup yang lama itu seperti apa? Hidup yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Hidup yang hanya ada pada diri sendiri dan tidak mementingkan kepentingan orang lain. Hidup yang mungkin ketika kita berada di lingkungan di mana saja, kita lebih berpikir bahwa kita ini lebih hebat, lebih jago daripada orang lain. Atau mungkin kita di sekolah sering memukul teman. Itu adalah salah satu ciri-ciri hidup yang lama. Dan Allah tidak menginginkan kita seperti itu,
adik-adik. Allah hadir dan menebus kita lewat anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pendamaian atas dosa kita umat manusia. Untuk itu yang Allah inginkan adalah pembaharuan diri daripada kita sendiri. Ketika kita sudah ditebus, beranjak dari situ, respons apa yang harus kita buat, apa yang harus kita bikin kepada Allah. Respon di sini adalah jawaban timbal balik terhadap kasih Allah kepada kita. Ketika di saat ini Allah telah menebus kita, apa yang harus kita buat sebagai manusia? Tentunya banyak yang harus kita buat adik-adik. Memuji dan memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bukan cuma itu saja, tetapi dalam setiap tutur kata dan tindakan kita bisa menjadi spion kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Adik-adik bisa menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Adik-adik bisa berdiri menegakkan keadilan ketika saat ini keadilan ditiadakan atau keadilan dipinggirkan. Hari ini kalau berbicara soal kutub punya hidup yang suka meremehkan orang lain, atau bahkan suka memukul teman, atau bahkan suka mengingini barang milik teman atau milik orang lain, sebaiknya sekarang kita tinggalkan itu. Karena Allah hanya mau kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah apa yang harus kita buat? Itu yang tadi Kakak Pengasuh sampaikan, bahwa berbicara soal respons kita terhadap karya penyelamatan Allah. Ketika Allah sudah mengatakan bahwa kita ini adalah umat pilihan, kita ini adalah makhluk yang mulia, berarti mari gunakan kesempatan hidup kita untuk berkarya bagi kemuliaan Allah. Tinggalkan hidup kalian yang lama dan masuklah kepada lembaran hidup yang baru. Karena di sana Allah telah menjanjikan berkat bagi kehidupan kalian adik-adik. Yakin dan percayalah bahwa Allah senantiasa mendampingi setiap proses kehidupan kalian dimanapun kalian berada. Kakak Pengasuh minta semua tenang dan ketung ada dalam perenungan diri. Ketung ada dalam sebuah motivasi bahwa ketika hari ini Allah telah menebus ketung hidup, berarti ketung harus ada dalam sebuah langkah perubahan yang menjadi satu komitmen adik-adik. Komitmen untuk melayani, komitmen untuk berjalan bersama Yesus, komitmen untuk hidup bersama. Itulah yang dikehendaki Allah. Nah, Kakak Pengasuh minta semua tenang, lalu kemudian merenungi ketung punya meditasi di saat ini. Dan Kakak Pengasuh minta adik-adik sebentar nanti akan menulis kehidupan lama adik-adik di lembaran kertas yang berbentuk buah hati. Ada 2 lembaran kertas adik-adik, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kakak Pengasuh minta di sebelah kiri adik-adik tulis kehidupan lama adik-adik, apa saja yang adik-adik mau tulis. Dan di sebelah kanan adik-adik tulis harapan adik-adik yang baru. Setelah ini adik-adik nanti kita akan memisahkannya menjadi 2 bagian. Dan di bagian kiri yang merupakan hidup lama kita akan merobek dan kita akan membakar pada lilin yang telah disediakan. Sementara yang sebelah kanan, adik-adik kita akan menaruhnya pada Alkitab dan kita akan berdoa untuk menjadi satu komitmen kita bersama untuk berjalan bersama Yesus. Yakinlah bahwa Roh Kudus tetap bersama-sama dengan adik-adik dalam setiap langkah juang adik-adik sekalian. Kakak Pengasuh memberikan kesempatan 2 menit untuk kita sama-sama menulis kehidupan kita yang lama dan harapan kita yang baru. Untuk itu Kakak Pengasuh memberikan kesempatan kepada adik-adik sekalian.
adik-adik sudah boleh menulis pada buah hati sebelah kiri. Itu adalah kehidupan adik-adik yang lama. Dan di sebelah kanan adalah harapan adik-adik. Apa yang harus adik-adik rubah ke depan. Dan ingat, harapan ini menjadi komitmen kita bersama. Begitu, kakak pengasuh minta semuanya kita sama-sama merobek menjadi 2 bagian. Dan kemudian untuk mengantarkan kita ada dalam komitmen bersama, mari sama-sama kita akan angkat lagu pujian Roh Kudus tetap teguh. Kakak pengasuh meminta adik-adik untuk menulis kehidupan lama dari adik-adik sekalian di lembaran buah hati sebelah kiri. Kemudian dalam suasana mendenung kita mengulang lagu ini dan kita sama-sama membakarnya pada lilin yang telah disediakan. Kita akan ada di dalam doa. Untuk itu biar terjadi harapan dan komitmen kita bersama. Mari sama-sama kita lipat, lalu kita taruh di dalam Alkitab dan kita berdoa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas segala napas kehidupan yang boleh Bapa izinkan bagi kami, dan kami boleh menghirupnya dari hari lepas hari. Bapa di surga, di hari ini kami selaku sekolah minggu tunas pekabaran Injil jemaat GPM Labuan, para pengasuh beserta anak-anak asuh kami dimanapun mereka berada ya Bapa di surga, di saat ini kami berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk berjumpa melalui sekolah minggu online yang kami laksanakan di saat ini. Kami pun tak lupa bersyukur kepadamu Tuhan ya Allah kami, ketika Engkau mau menjadi penebus bagi kehidupan kami. Engkaulah sang pemberi hidup bagi kami, Engkaulah sang penyelamat bagi kehidupan kami. Ketika kami ada dalam susah, ketika kami menderita, ketika kami ada dalam kesombongan, Engkau menghadirkan kesukacitaan bagi kami. Engkau menghadirkan segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, tutup bungkus kami dengan selimut kasih setia-Mu, sehingga kemanapun kami melangkah, kami tetap bersandar kepada firman-Mu, firman yang tetap menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami, baik itu bagi para pengasuh maupun bagi anak-anak asuh. Jadikanlah anak-anak asuh kami orang-orang yang selalu dipakai Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika di saat ini komitmen telah mereka lakukan, ketika di saat ini harapan baru telah mereka lakukan ya Bapa di surga, kami yakin dengan sungguh itu telah menjadi satu komitmen bersama mereka dengan Engkau ya Bapa di surga. Untuk itu bukalah ketika berkat-Mu bagi kehidupan anak-anak kami ini, dengan segala talenta yang boleh Bapa berikan kepada mereka dimanapun mereka berada, sehingga melalui talenta-talenta yang mereka miliki, mereka dapat menjadi anak-anak yang bisa diandalkan hanya karena kemurahan kasih Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus, ketika pembacaan firman Tuhan telah kami dengarkan bersama dan kami berada di dalam meditasi. Kiranya meditasi ini dapat menjadikan kami selaku pribadi yang kuat, pribadi yang tegar, pribadi yang mana saja dapat menandalkan kuasa Tuhan dimanapun kami berada. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa di surga. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, sambil kami memohon berkat. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus mau tetap menyertai kami sekalian di saat ini, keluarga besar sekolah minggu tunas pekabaran Injil jemaat GPM Labuan. Secara khusus kami menyerahkan seluruh pribadi anak-anak jenjang remaja dari remaja 1, remaja 2, remaja 3, para pengasuh SMTP jemaat GPM Labuan, dan jemaat kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Adik-adik kakak pengasuh minta semuanya boleh berdiri, dan kita telah mengakhiri ibadah kita saat ini. Dan sebagai lagu penutup, kakak pengasuh mengajak semuanya berdiri dan kita menyanyikan lagu Tombol Yesus. Saat